Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, saya di sini juga selalu sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya yang pimpin, berdoa kami persilahkan. Oke, cukup. Nah, untuk klasifikasi makhluk hidup, kita tidak akan membahas semua, tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah Monera, kemudian yang kedua adalah Protista, kemudian yang ketiga adalah Fungi. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Kalian mampu menjelaskan ciri-ciri Monera beserta contoh organismenya. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri-ciri Protista, kemudian jenis-jenis Protista, beserta contoh organismenya. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menjelaskan ciri-ciri dari fungi, kemudian jenis-jenis fungi, dan contoh dari organismenya. Menurut Robert H. Whittaker, sistem klasifikasi 5 kingdom antara lain yang pertama adalah kingdom Monera, kemudian yang kedua adalah kingdom Protista, yang ketiga adalah kingdom Fungi, kemudian yang keempat adalah kingdom Plantae, yang terakhir adalah kingdom Animalia. Namun pada kesempatan kali ini hanya akan saya bahas 3 saja, yaitu Monera, Protista, dan Fungi. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu Monera. Kingdom Monera itu merupakan organisme uniseluler atau organisme yang terdiri hanya 1 sel saja. Beda sama manusia. Kalau contohnya kita ya, manusia itu selnya banyak sekali. Kemudian yang ciri yang kedua, Monera ini tergolong prokaryotik, artinya tidak memiliki membran inti ya, dan berukuran kecil, sehingga ketika kita mau melihat kita harus menggunakan alat, namanya adalah mikroskop. Dan juga Monera itu berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara membelah diri. Seperti apa contohnya? 2 ya. Yang pertama nanti bermanfaat untuk manusia, kemudian yang kedua adalah yang merugikan. Kalau untuk yang bermanfaat, itu contohnya adalah bakteri Escherichia coli, yaitu memproduksi vitamin K, sehingga nanti itu melalui pembusukan ya, sisa-sisa pembusukan makanan itu nanti bisa menjadi tidak berbahaya untuk kita. Sedangkan untuk yang merugikan, itu adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis, itu yang menyebabkan penyakit TBC pada manusia gitu ya. Jadi itu tadi adalah contoh-contoh Monera. Berikutnya di segmen yang kedua kita akan membahas tentang Protista. Jadi kalau kita bicara tentang Protista itu pernah ya, sekitar tahun 2020 itu ada kasus yang menghebohkan bahwa ada seorang remaja ya yang berasal dari Amerika Serikat. Di sana itu meninggal karena setelah ditemukan otaknya itu ternyata ada amuba. Jadi istilahnya itu adalah amuba pemakan otak. Itulah yang menyebabkan. Nah, amuba ini adalah salah satu contoh dari Protista. Seperti apa ciri-ciri dari Protista? Oke, kita mulai. Yang pertama, Protista itu bersifat eukariotik. Artinya dia memiliki membran inti. Jadi beda sama tadi ya. Tadi kan kita udah membahas tentang Monera, itu hanya prokariotik. Kalau ini eukariotik, yaitu memiliki. Kemudian kalau Protista itu ada yang uniseluler, artinya yang bersel satu, itu dilihat dengan mikroskop, ukurannya sangat kecil. Kemudian ada yang bersifat multiseluler atau di sana makroskopis, artinya yang bisa dilihat langsung. Kemudian yang ketiga, Protista ini dia bisa berkembang biak dengan 2 cara, yaitu dengan cara aseksual dan dengan cara seksual. Nah, untuk Protista itu sendiri itu dibedakan menjadi 3. Setelah membahas dari ciri-ciri Protista, maka berikutnya kita akan membahas tentang kelompok-kelompok dari Protista. Jadi Protista itu dibedakan menjadi 3.
yaitu antara lain adalah protista mirip hewan atau yang sering disebut dengan protozoa. Yang kedua nanti adalah protista mirip tumbuhan atau yang sering disebut dengan alga. Yang ketiga adalah protista mirip jamur. Jadi akan saya bahas satu persatu. Kita mulai dari protista mirip hewan terlebih dahulu. Jadi untuk protista mirip hewan protozoa ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah flagellata, yang kedua adalah ciliata, yang ketiga adalah rhizopoda, yang keempat di sana adalah sporozoa. Kemudian kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu protista mirip tumbuhan atau yang sering disebut dengan alga. Di sini ada 6, nanti 6 kelompok akan saya bahas, tapi akan saya berikan paparan nama-namanya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Euglenophyta, yang kedua di sana adalah Chlorophyta, yang ketiga adalah Chrysophyta, yang keempat adalah Pyrophyta, yang kelima adalah Phaeophyta, yang terakhir adalah Rhodophyta. Nah, kemudian yang ketiga kelompok protista yaitu adalah protista mirip jamur, yaitu adalah Mycomycota, yang kedua adalah Oomycota. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ini akan saya bahas dulu dari protista mirip hewan atau sering disebut dengan protozoa. Untuk protista mirip hewan protozoa tadi terbagi menjadi 4. Yang pertama akan saya bahas tentang flagellata. Flagel itu artinya bulu cambuk ya. Jadi untuk contohnya organismenya adalah Mycotricha paradoxa. Itu adalah organisme yang hidup di di usus rayap kayu. Jadi dia membantu untuk mencerna kayu ya dengan rayap sehingga rayap bisa memakannya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ciliata. Ciliata itu artinya rambut getar. Kalau contohnya itu adalah Paramecium caudatum. Ini biasanya hidup di air tawar seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Rhizopoda. Kalau Rhizopoda itu artinya adalah kaki semu atau Pseudopodia. Biasanya contohnya adalah di amuba yang tadi sudah kita bahas yang terkait dengan amuba pemakan otak. Yang terakhir adalah sporozoa. Kalau sporozoa ini berarti organismenya tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium falciparum. Ini biasanya adalah yang dibawa oleh nyamuk Anopheles yang di sana bisa menyebabkan parasit ya, artinya menyebabkan penyakit malaria kepada manusia. Gitu ya. Ini adalah protista mirip hewan. Nah, setelah ini akan Bapak bahas tentang protista mirip tumbuhan. Kelompok yang kedua adalah protista mirip tumbuhan. Jadi untuk protista mirip tumbuhan, untuk yang segmen ini akan saya bahas 3 duluan ya. Yang pertama adalah Euglenophyta. Euglenophyta ini adalah protista yang menyerupai tumbuhan dan hewan. Itu contohnya adalah Euglena viridis seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, contohnya adalah Chlorophyta. Kalau chloro berasal dari kata chloro ya. Chloro itu artinya hijau. Berarti memang dia adalah alga hijau. Contohnya itu adalah Halimeda sp. Itu biasanya kita temukan banyak di perairan ya untuk menemukannya. Kemudian untuk yang ketiga kita akan membahas tentang Chrysophyta. Kalau Chrysophyta ini berasal dari ini ya, maksudnya alga pirang atau keemasan. Contohnya adalah Sinura uvula. Gambarnya adalah kurang lebih seperti ini. Bisa kamu saksikan ya. Untuk kelompok protista berikutnya itu adalah Pyrophyta. Pyrophyta di sini adalah alga api, di mana untuk contohnya adalah Prorocentrum micans. Nah ini biasanya juga bersifat parasit juga ya. Kemudian untuk contoh berikutnya yang nomor 5 adalah Phaeophyta yang disebut dengan alga coklat. Kalau alga coklat ini biasanya contohnya itu Fucus vesiculosus gitu ya. Ini juga contohnya banyak yang di perairan juga. Yang terakhir itu alga merah atau yang sering disebut dengan Rhodophyta. Contohnya adalah Eucema cotoni. Nah, itu adalah contoh-contoh dari protista mirip tumbuhan. Nah, kalau protista mirip jamur ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Mycomycota. Itu contohnya adalah jamur lendir ya. Jadi memang bentuknya semacam lendir dan warnanya
kekuningan ya, kamu bisa temui. Contohnya untuk detailnya sih seperti yang ada di gambar. Cuman kalau bisa kamu lebih lihat lagi, nanti kamu bisa menemuinya di pohon-pohon biasanya. Kemudian yang kedua adalah Oomycota. Kalau Oomycota itu biasanya kalau kalian menemui itu adalah jamur air. Jadi memang itu terletak di perairan kalau kamu menemukannya, dan itu mengambang melayang seperti itu. Ya, itu saya rasa cukup untuk kelompok-kelompok dari Protista. Berikutnya akan kita bahas tentang yang ketiga, yaitu tentang fungi. Fungi, tahu fungi? Ya, oke. Fungi itu alias Pak itu jamur, yes. Fungi itu adalah nama kingdomnya dari jamur. Jadi kalau kalian biasanya makan jamur goreng, kemudian jamur crispy dan sebagainya, kita akan membahas untuk kesempatan kali ini. Apa sih sebenarnya ciri-ciri dari fungi itu? Yang pertama, fungi itu bersifat eukariotik. Ayo, tadi apa? Eukariotik kan udah pernah tak jelaskan di awal ya. Oke, eukariotik itu artinya memiliki membran inti. Itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, jamur atau yang biasa masuk ke dalam kelas kingdom fungi, di sana tidak berklorofil. Jadi wajar ketika jamur itu tidak berwarna hijau, sehingga mereka tidak dapat berfotosintesis, artinya tidak dapat memproduksi makanan sendiri ya, atau sering disebut dengan heterotrof gitu. Kemudian yang ketiga, untuk jamur itu sendiri berkembang biak dengan spora. Ya, di SD pernah diajari tentang perkembangbiakan baik itu secara vegetatif ataupun secara generatif. Yang terakhir, bahwa fungi atau jamur ini itu tersusun atas hifa. Hifa itu artinya benang-benang. Nah, benang-benang itu akan membentuk suatu anyaman yang nantinya dinamakan dengan miselium. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam pengelompokan fungi. Oke, untuk kelompok fungi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu artinya adalah Zygomycotina. Yang kedua adalah Ascomycotina. Kemudian yang ketiga ada Basidiomycotina. Kemudian yang keempat ada Deuteromycotina. Seperti apa penjelasan masing-masing? Saya akan bahas 2 pengelompokan fungi dulu. Yang pertama yaitu adalah Zygomycotina. Untuk Zygomycotina itu biasanya kita sering menemukannya. Kenapa? Karena kita sering memanfaatkannya. Contohnya adalah jamur roti. Kemudian yang kedua adalah jamur tempe atau sering disebut Rhizopus oryzae. Nah, di situ di gambar juga terlihat ya, itu ada jamur yang berkumpul, kemudian dia membentuk suatu anyaman sehingga jadilah suatu tempe. Itu adalah contoh dari Zygomycotina. Kemudian untuk yang kedua itu adalah Ascomycotina. Kalau Ascomycotina ini biasanya kalau kalian sering makan bakso gitu ya, pasti pakai yang namanya apa? Kecap, yes. Nah, Ascomycotina ini contohnya adalah Aspergillus wenti. Di sana adalah pembuatan kecap. Nah, selain itu juga ada namanya Penicillium notatum yang sering digunakan sebagai apa? Antibiotik. Gitu ya. Untuk kelompok berikutnya berarti di sana ada Basidio dan Deutero. Mari. Untuk Basidiomycotina itu contohnya adalah jamur kuping dan juga adalah jamur merang. Seperti halnya yang ada di gambar ya. Kalian lihat yang ada di gambar. Nah, untuk yang kedua jamur ini bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia. Berbeda halnya dengan jamur yang keempat, yaitu apa? Deuteromycotina. Deuteromycotina ini biasanya bersifat parasit baik bagi makhluk hidup maupun bagi manusia. Contohnya adalah Tinea versicolor. Ini untuk penyakit panu ya. Kemudian berikutnya ada penyakit urap. Contohnya adalah Mycosporium. Nah, itu contoh-contoh dari kelompok fungi. Seperti itu. Baik anak-anak, mungkin itu saja ya yang bisa Pak Yulian sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, perlu diingat kembali, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Monera, kemudian apa? Protista, kemudian ada apa? Fungi. Ingat ya, tadi Monera contoh-contohnya sudah Bapak berikan. Protista tadi ada 3 kelompok, perlu diingat kembali. Dan fungi ada 4 kelompok. Seperti itu. Sekian dari Pak Yulian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Kita
Jumpa kembali di video berikutnya. Pasti akan saya berikan tentang plantae dan berikutnya lagi tentang mamalia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat belajar.